Pertanyakan bagaimana sikapnya tentang jamaah. Ini dalam memahami jamaah. Yang membedakan dai sunnah dan dai bidah, lihat bagaimana sikapnya tentang al-jamaah. Apa itu jamaah? Nah, ini kalau tanya apa itu jamaah, dia jawab dengan jawaban yang benar, itu berarti dia dai sunnah, di atas sunnah. Jelas ya? Sebab kalau dia tidak mengerti jamaah di dalam sunnah, dia pasti keluar di dalam, pasti masuk di dalam bidah. Jamaah itu dalam pengertian Islam, itu hanya kembali kepada dua perkara. Yang pertama, jamaah bermakna jamaatul haq, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu jamaah yang pertama. Dan jamaah yang kedua bermakna kaum muslimin, umat Islam di dalam sebuah negara dipimpin oleh kepala negara. Itu namanya berjamaah. Karena itu kalau orang belajar sunnah, itu pasti orang yang belajar sunnah itu dia mengerti. Sekarang dia di Indonesia ini, dalam pimpinan kepala negara, dia sedang berjamaah. Dia paham itu, kalau dia belajar sunnah. Dan dai yang mengajak kepada sunnah, pasti dia akan memahamkan seperti itu. Jadi ini dua penafsiran al-jamaah. Betul, kalau kita baca dalam rincian penafsiran itu, semuanya ada 6 penafsiran. Ada yang mengatakan jamaah adalah Rasulullah, ada yang mengatakan jamaah adalah para sahabat, ada yang mengatakan jamaah adalah as-sawadul a'zam, ada yang mengatakan al-jamaah, penafsiran at-Tabari itu tadi, kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah ahli hadith, ahli al-fiqh wal athar. Tapi seluruh makna jamaah ini tidak keluar dari dua ini tadi. Jamaah yang pertama bermakna jamaah kebenaran, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalannya Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau jamaah dengan makna ini, itu artinya pimpinannya cuma siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia jamaah dengan makna ini, dia tidak perlu bikin kelompok-kelompok. Karena dia sendiri saja, dia sudah berjamaah namanya. Kalau di atas makna ini. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Jemaah yang kedua, kaum muslimin di bawah pimpinan kepala negara. Nah, ini berjamaah namanya. Nah, itu tadi hadits Hudzaifah bin Yaman. Ini hadits luar biasa ya. Ini hadits betul-betul tidak suka didengar oleh kaum hizbiyin. Mungkin kalau antum baca hadits ini, ada orang yang lewat dia tutup telinganya. Bagaimana Nabi SAW ketika terjadi berbagai fitnah itu, ditanyakan apa perintahmu ya Rasulullah? Kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu berkomitmen dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Nah, ini jamaah ini. Jadi ada apa-apa, jangan ke kanan kiri. Kondisi apapun, genting apapun, selalu ingat. Kita dalam apa? Sekarang ini situasi berjamaah. Situasi berjamaah. Apa yang kalian benci di dalam berjamaah, itu lebih baik dari apa yang kalian hayalkan di dalam perpecahan. Suatu yang tidak disenangi saja pada saat berjamaah, itu akan lebih baik hasilnya. Karena kebersamaan itu selalu membawa berkah. Syaitan itu, dia akan bersama orang yang berpecah-pecah. Ketika bersatu, itu tidak didekati oleh syaitan. Jelas ya? Karena itu dari bentuk makar syaitan kepada sebuah negeri, bagaimana memecah belah penduduk negeri itu. Keluar dari mana apa? Jamaah. Karena itu, kelompok-kelompok yang ada, ini hukum syar'i namanya. Ya, bikin partai-partai, ormas-ormas, yang semuanya menggugat misalnya, atau membuat wewenang-wewenang yang keluar dari pemerintah, atau melangkai wewenang pemerintah, itu namanya dia menyelisih al-jamaah. Makanya seorang harus tahu apa posisi dia. Jadi kalau ada bikin yayasan untuk bisnis, untuk dagang, nggak ada masalah. Yayasan pendidikan memang pengaturan legalitas untuk sekolah. Ya, sebagai maslahat-maslahat yang diperlukan di dalam menjaga aset misalnya, di dalam menjaga pengaturan pengawasan dan seterusnya, itu sudut yang diperbolehkan. Tapi kadang kapan muncul dari hal-hal tersebut yang keluar dari mana jemaah ini tadi, itulah yang disebutkan dengan nama hizbiyah namanya. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah bikin ormas kelompok, memberi ultimatum kepada pemerintah, ini mau jadi pemerintahan kedua namanya. Jelas ya? Atau dia mengambil wewenang pemerintah, bikin kelompok, kemudian mengambil wewenang pemerintah, boikot produk ini, usir dubes ini. Ini melangkai namanya. Jadi ini yang repot. Orang-orang masuk di dalam pembicaraan agama, tapi dia tidak berjalan di atas apa? Kaidah-kaidah agama. Ahli sunnah wal jamaah itu bukan label, bisa dipakai oleh siapa saja. Bukan jubah, semua orang bisa membeli lalu memakainya. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah manhaj. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah. Ahli sunnah wal jamaah itu ada akhlak, etika-etika, yang merupakan simbol dan cirinya. Salah satunya seperti itu. Dia tidak keluar dari mana jamaah. Jelas ya? Karena itu, kalau ingin tahu hakikat, orang yang bikin jamaah-jamaah di dalam kondisi kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara, itu artinya mereka memecah belah jamaah namanya. Karena dia buat jamaah di dalam apa? Jamaah. Itu artinya memecah belah. Itu hakikatnya. Jadi ini masalah penting sekali ya untuk dipahami. Hakikat dari jamaah. Jadi maksud secara umum kalau dikatakan jamaah, itu yang diinginkan dengan jamaah. Imam itu juga disebut khalifah sebenarnya. Sama. Hanya saya awal kali penggunaan khalifah itu memang wilayah kaum muslimin terbatas. Jadi satu khalifah mencukupi semuanya, seluruh dunia. Jelas ya? Tapi setelah wilayah kaum muslimin menjadi luas, setiap iklim ada pemimpinnya masing-masing. Maka pemimpinnya itu disebut khalifah juga, syah kepemimpinannya menurut kesepakatan ulama. Jelas ya? Jadi kalau ada orang-orang jahil seperti Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus satu dan memimpin seluruh dunia, itu namanya kejahilan. Ya, tidak kenal
apa yang dinamakan dengan apa? Dengan sunnah. Dan menyelisih kesepakatan para ulama. Itu dinukil kesepakatan-kesepakatan di dalam hal tersebut. Baik, iya. Jadi ini diantara cakupan-cakupannya dari pembahasan jamaah, pembahasan imamah. Ada yang ditanya, dia beri pertanyaan kepada orang. Dia bilang kepada dirinya, Pak Ustadz, sudah berbeat kepada Pak Bupati? Enggak, Pak Bupati itu bukan khalifah. Nanti saya berbeat kalau khalifahnya sudah apa? Sudah datang. Nah, ini pemahamannya Hizbut Tahrir, dan itulah pemahaman kaum Khawarij. Iya. Dan kaum Mu'tazilah. Mereka tidak memandang ada pemimpin di atasnya. Mereka tidak memandang ada beat di atasnya. Jadi pemimpin yang ada bagi mereka itu tidak syah. Jelas ya? Maka ini kalimat-kalimat berbahaya. Kalimat-kalimat berbahaya. Baik. Jadi konsekuensinya itu besar sebenarnya. Hanya saja ini pembahasan kita agak ringkas ini.